Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada Abang, Mbak, dan None semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia ya. Amin. Karena di LLC panggilan Bapak dan Ibu adalah Abang, Mbak, dan None, maka saya manggilnya Abang, Mbak, dan None ya. Perkenalkan dengan saya Jessie, selaku host dan moderator pada acara malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan diberkatinya kita semua akan nikmat sehat, dan juga nikmat selalu berpositif, baik hati kita, pikiran, dan juga perasaan. Dan terima kasih pula kami ucapkan atas kehadiran semuanya. Barakallah. LLC adalah Life Learning Club yang merupakan suatu kelompok pembelajar yang dibentuk untuk membangun kualitas diri yang lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi insan yang sehat, sukses, dan bahagia dengan ukuran dimensi dunia dan akhirat. Melalui program LLC Talk, pada malam ini yang biasanya kami adakan pada setiap hari Selasa dan atau Kamis malam, dengan berbagai narasumber dan topik yang berbeda-beda. Kami memperkenalkan profil singkat narasumber kita, yaitu Abang Agus Setiawibowo, penulis dan founder Indonesia Podcaster Network yang akan memaparkan materinya dengan judul The Secret of Writing. Profil beliau sangat panjang, namun saya akan bacakan singkatnya saja. Untuk detailnya mungkin bisa nanti disampaikan langsung oleh narasumber kita ya. Oke. Agung Setiawibowo is a Jakarta-based consultant, author, and public speaker. He is currently advisor at Guidepoint and senior consultant at Manufar Corporation. He studied at Pomosda, a Nganjuk-based Islamic boarding school, and he received his bachelor degree in political science from University of Paramadina in Jakarta, where he was a fellow of Theodore Parmadi Rahmat. He holds a Master of Science in International Relations from University of Indonesia, where he was an awardee of Prospective Lecturer Scholarship from the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia. He has published 20 books and more than 750 articles in scholarly journal, magazine, newspaper, and new media. In addition to writing, he also has spoken on topics ranging from politics to education in many cities. He is also co-founder and chief editor of CampusGW.com, Indonesia's leading education and personal developmental portal. Demikian profil singkat beliau. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan Abang Agung untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agung bisa langsung share screen. Oke. Halo, semangat pagi semuanya. Pagi ya Bang Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keberuntungan, dan kesehatan di masa pandemi ini. Baik, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia pada saya karena diberikan kesempatan oleh LLC untuk berbagi ya sedikit pengalaman saya mengenai dunia tulis menulis gitu kan. Oke. Nah, sebelum saya mulai, dari sini apakah ada Bapak, Ibu, Abang None, Mbak-mbak sekalian di sini yang pernah menulis sebuah artikel atau sebuah buku? Mungkin bisa dijawab dengan chat. Oke. Bagi yang sudah pernah menulis buku atau artikel, atau bikin jurnal ilmiah, atau punya blog, mungkin bisa ditulis dengan mengetik chat. Oke. Silakan Bapak dan Ibu, Bang dan None bisa dijawab. Oke. Sudah ada beberapa ya. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Nah,
Menurut saya, langkah pertama untuk menulis sebuah artikel atau khususnya buku adalah mengapa kita menulis. Kenapa, teman-teman? Karena di luar sana, khususnya di internet, ada sangat banyak, apa namanya, blog, podcast, maupun YouTube channel yang membahas buku-buku tentang membahas how to ya, teknik, tips, maupun trik untuk menulis. Akan tetapi menurut saya pribadi, hal yang sangat fundamental untuk dikuasai adalah atau diketahui adalah motivasi untuk menulis sebuah buku ya. Karena siapapun bisa mempelajari tekniknya ya atau how to-nya, tetapi motivasi internal itu sangat penting. Kenapa? Karena motivasi ini adalah ibarat energi atau bahan bakar yang membuat kita menjadi apa namanya bersemangat gitu ya. Jika kita menghadapi writer's block atau tidak ada mood seperti itu. Oke. Nah, jika ditanya saya pribadi, awalnya saya menulis itu untuk iseng-iseng saja ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bagi saya menulis itu adalah sebuah ekspresi diri ya. Bisa juga untuk menyembuhkan diri, maksudnya adalah bisa membuat saya menjadi happy gitu kan, di tengah terpaan banyak masalah. Dan juga menulis bagi saya adalah tentang berbagi. Nah, ini adalah arti menulis bagi saya, yaitu self expression, self healing, dan sharing ya. Nah, ini adalah beberapa karya saya yang sudah terbit, bisa didapatkan di toko-toko buku, baik yang digital maupun cetak gitu kan. Oke, ini beberapa institusi yang pernah mengundang saya di beberapa kota di Indonesia dan luar negeri. Oke. Nah, mengapa sih penting untuk menerbitkan sebuah buku gitu kan ya? Setiap penulis tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda ya. Ada yang menulis karena ingin mendapatkan uang, tidak sedikit yang menulis untuk meningkatkan branding, untuk menambah kredibilitas. Bang Agung, iya? screen-nya belum muncul ya? Oh gitu, oh maaf. Diulangi lagi atau gimana? Iya boleh. Yang bagian buku tadi, perkenalan buku. Yang bagian mana? Tadi abang nyebutin karya-karya saya, nah dari situ belum muncul. Oke, maaf. Iya. Oke. Langkah pertama untuk membuat kita bersemangat untuk menulis adalah kita memiliki motivasi internal yang sangat kuat untuk menulis sebuah buku. Kenapa? Karena motivasi itu ibarat bahan bakar atau energi ya teman-teman. Jadi dengan motivasi yang kuat, kita memiliki semangat yang berapi-api. Ketika mungkin mood tidak kurang bersahabat, ketika writer's block menghadang dan sebagainya gitu. Nah, setiap penulis tentunya pasti memiliki tujuan atau motivasi ketika menulis gitu kan. Ada yang menulis karena ingin terkenal, ada yang menulis ingin meningkatkan pamor, menulis untuk berbagi, mencari tambahan penghasilan dan sebagainya kayak gitu. Nah, sekarang saya meminta teman-teman sekalian yang memegang HP maupun laptop untuk mengetik ya. Jika teman-teman diberikan kesempatan Tuhan untuk menulis sebuah buku, minimal satu aja sepanjang hidupnya, apa sih motivasi menulis buku teman-teman? Silahkan diketik melalui chat ya. Udah ada? Oke, bisa lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa kutipan dari para penulis terkenal ya, baik dari Indonesia, seperti Pramoedya Anantatur. Ya? Masih belum muncul slide-nya. Kenapa? Slide-nya masih belum muncul. Oh gitu, sebentar maaf ya. Iya. Sudah kelihatan? Belum. Oh belum? Oh maaf. Oh maaf. Sepertinya
Sudah kelihatan, Mbak? Belum. Halo? Oh, belum kelihatan. Di tempat saya sudah muncul saya. Bentar. Sudah muncul? Masih belum, Mas. Oh, maaf. Apakah sudah muncul? Masih belum. Oke, sebentar. Sudah? Ya, udah Bang. Oh ya, maaf ya, tadi ada kesalahan teknis ya, karena Oke. Oke, maaf. Tadi sudah sampai sini tadi, Mbak ya? Iya, oke. Bisa Oke, maaf sebelumnya ada kesalahan teknis tadi, saya kurang menyadari. Oke. Nah, apa sih, topik-topik yang bisa teman-teman tulis ya? Tentunya ada sangat banyak ya, teman-teman ya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang, apa namanya, menghinggapi diri kita, pengalaman, hobi, keterampilan, passion, kepribadian, komunitas, pekerjaan, minat, bakat, masalah kehidupan, semuanya itu bisa menjadi sumber yang sangat menarik ya untuk teman-teman tulis gitu kan. Masing-masing orang tentunya berbeda gitu kan. Seperti saya misalkan, buku pertama saya, terbit ketika usia saya 19 tahun waktu itu di SMA gitu kan. Kemudian ketika saya lulus kuliah juga saya pernah berada di titik, krisis seperempat baya yang akhirnya membuat saya menulis buku tentang, quarter life crisis. Begitu juga ketika saya, apa ya, menjalani sabbatical selama setahun di tahun 2016, saya menerbitkan buku The Calling, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya apapun yang kita alami sehari-hari menjadi sumber inspirasi yang luar biasa untuk kita tulis gitu, teman-teman. Oke. Pada dasarnya buku itu adalah cerita, teman-teman. Jadi jika teman-teman merasa tidak memiliki ide, itu salah sekali. Karena sebenarnya setiap orang itu diberikan berkat oleh Tuhan yang sangat unik ya. Setiap orang tuh memiliki ceritanya tidak sama. Even setiap orang, apa ya, dua orang kembar yang identik pun memiliki karakter, sifat maupun bakat yang berbeda. Oleh karena itu, semakin teman-teman menyadari diri teman-teman, semakin besar pula peluang teman-teman untuk menulis seperti itu. Oke. Nah, langkah paling simpel ya, jika teman-teman ingin menulis buku dengan cepat adalah membuat coret-coretan, baik itu di HP maupun di kertas HVS ya, yang isinya adalah buku impian yang ingin teman-teman terbitkan, minimal satu aja sepanjang hidup kan. Kemudian berikan alasannya apa atau mengapa, dan berikan deadline gitu. Saya sendiri sudah menerapkan ini sejak kuliah dan it works sangat-sangat efektif ketika saya lagi down, ketika saya lagi bosen, ketika saya lagi stres. Ketika saya melihat impian buku yang ingin saya tulis, saya jadi semangat lagi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah beberapa tokoh di Indonesia maupun di luar negeri dengan karya-karyanya kan. Jika kita amati dari 4 orang ini, masing-masing orang memiliki cerita, memiliki karakter dan ruh berbeda-beda dengan bukunya ya. Ya, jadi apapun yang kita alami sejak kecil, sejak kita dilahirkan, kemudian memasuki masa sekolah, bekerja dan sebagainya itu mempengaruhi pola pikir kita ya teman-teman ya. Mempengaruhi habit kita, perilaku kita, cara pandang kita terhadap dunia. Nah, itu semuanya bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa untuk teman-teman share kepada dunia gitu. Nah, ini adalah beberapa penulis, ini paling di bagian kanan itu saya gitu yang itu. Ada Mary Riana, ada Oki Madasari, Pramudi Anantatur. Oke. Nah,
Jika teman-teman sekarang buka podcast, buka YouTube channel, buka blog, atau Google aja, bagaimana cara menulis? Tentu teman-teman akan memiliki ribuan atau mungkin jutaan tips gitu ya. Namun jika saya ditanya gitu kan, apa sih tips paling gampang untuk menulis ya? Just write it menurut saya tuh. Seperti kata-kata Michael Jordan untuk brand Nike-nya just do it gitu kan. Bagi saya tuh yang paling ampuh adalah just write it. Tulis saja dulu gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak selesai menulis buku karena kebanyakan alasan ya. Nggak ada waktu, nggak ada ide, sibuk ini, sibuk itu, ya akhirnya nggak akan pernah jadi buku seperti itu. Oke. Nah, gimana cara menulis buku, menulis cerita maksudnya ya? Ada banyak teknik ya teman-teman. Jika teman-teman semuanya masih ingat pelajaran bahasa Indonesia di level SMA ya mungkin atau SMP, mungkin kita pernah diajarkan ya. Kita bisa menggambarkan, bisa membuat daftar, bisa membayangkan, mendiskusikan, bisa membuat percakapan, bertanya, kemudian mengarahkan. Ya jadi banyak teknik yang bisa kita pakai sih. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, sekarang adalah saya ingin berbagi bagaimana sih caranya menulis buku 30 hari atau kurang dari itu. Itu sangat gampang. Oke, yang pertama adalah tentukan target tentunya ya. Misalkan teman-teman ingin menulis buku 100 halaman ya dalam waktu 1 bulan ya, tinggal bagi saja. Katakanlah satu buku itu 100 halaman. Jadi bagi 30 hari jadi berapa tuh? 3 halaman ya. 3 halaman lebih dikit ya. Ya udah. Ketika kita memiliki target ya, sehari menulis ya minimal 3 halaman. Kemudian buatlah outline gitu. Kenapa outline? Outline ini sangat penting karena bisa memudahkan kita untuk membuat kerangka ya. Kerangka berpikir juga bisa juga untuk memancing kreativitas gitu kan ya. Jadi semakin detail outline kita, khususnya buku-buku untuk non fiksi ya, maka akan semakin mudah kita untuk menuliskan ya. Atau semakin mudah bagi kita untuk menghadapi writer's block ya jika ada. Atau misalkan ada moodnya kurang bagus, buat outline ini bisa mempermudah kita untuk bersemangat lagi untuk menulis. Kemudian menjadwalkannya gitu kan ya. Seperti mungkin umat-umat Kristen yang setiap minggu gereja atau mungkin umat Islam yang sehari sholat 5 kali yang wajib ya. Itu kan sangat efektif ya untuk menjadikan habit. Sama halnya dengan menulis gitu kan ya. Jika kita memiliki waktu tertentu yang memang kita set khusus untuk menulis, maka akan sangat mudah bagi kita untuk menulis. Saya sendiri biasanya yang menulis itu pagi ya, setelah bangun tidur biasanya langsung menulis ya. Ya, oke, lanjut aja. Nah, ini adalah beberapa teknik untuk menulis ya. Yang pertama adalah katakan cerita yang sangat berkesan, yang sangat menyentuh ya. Saya di sini saya berikan gambar bayam gitu kan ya. Kalau misalkan anak SD atau anak TK misalkan disuruh mendeskripsikan bayam, mungkin kebanyakan akan bilang, oh bayam itu warnanya hijau, oh bayam itu bergizi gitu kan. Nah, gimana caranya bagi kita sebagai orang dewasa mungkin ya untuk mendeskripsikan bayam gitu kan ya. Tentunya ini sangat mudah ya. Dan kalau boleh saya saran, tulis cerita yang memang teman-teman pernah mengalaminya. Jadi teman-teman akan merasa memiliki ikatan atau bonding yang sangat kuat. Pembaca pun juga akan merasa ada ruhnya ya ketika buku itu ditulis tidak sekedar diselesaikan, tapi juga ada ruhnya kayak gitu. Nah, kemudian langkah kedua adalah memancing keingintahuan pembaca ya. Misalkan di awal paragraf kita memberikan cerita yang menggelitik, yang related atau relatable dengan keseharian kita ya, keseharian pembaca. Atau kita bisa bertanya kepada pembaca di buku itu gitu kan. Atau kita memberikan fakta atau misalkan fenomena yang mungkin menurut asumsi kita belum banyak diketahui oleh para pembaca begitu.
Oke, next. Kemudian gunakan bahasa yang menyentuh, ini mirip dengan yang pertama tadi, teman-teman. Ini saya berikan gambar, apa namanya itu, sebuah kapal yang berisi orang yang mau tenggelam, gitu kan. Mungkin kalau misalkan kita tuliskan, naik turun itu biasa aja kan. Coba kalau kita, bilang, wah kapalnya itu, wah 2 orang yang ada di perahu atau kapal itu, nyawanya hampir aja melayang. Itu kan beda kan, seperti jika berbeda banget jika kita bandingkan dengan yang pertama tadi. Jadi gunakan metafora yang menyentuh emosi ya, itu kuncinya. Oke. Kemudian katakan, kita bisa jika bisa dibuat simple, ngapain dibuat ribet? Sama aja dengan nulis itu kan. Simple itu sangat, apa ya, sangat dibutuhkan ya somehow. Kemudian, fokus pada paragraf ya. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki satu ide utama gitu kan. Jadi ingat-ingat lagi pelajaran bahasa Indonesia yang pernah diajarkan di SMP atau SMA, ini sudah pernah diajarkan ya. Jadi saya nggak perlu saya bahas malam ini karena terlalu teknis. Oke. Oke, terlalu teknis ini. Oke. Oke. Terlalu teknis. Oke. Tadi sudah. Nah, ini adalah mind mapping. Mungkin teman-teman semuanya di sini pernah mendengar istilah ini atau mungkin pernah mempraktekkan mind mapping ya. Mind mapping ini sebenarnya salah satu teknik teman-teman selain membuat outline ya. Bedanya adalah outline adalah membuat ide menjadi lebih rinci ya dalam bentuk apa namanya poin-poin. Mind mapping juga. Namun bedanya adalah mind mapping itu bisa kita kreasikan secara visual lebih menarik gitu kan, untuk memancing ide gitu. Jadi baik teman-teman nanti ingin menulis fiksi maupun non fiksi, mind mapping maupun outline ini sangat membantu kita untuk menggali ide gitu. Oke. Nah, ini adalah bedanya. Sama aja sih. Bedanya adalah outline ini lebih mengalir ya, tergantung. Ada orang yang lebih suka mind mapping untuk menggali ide, ada juga orang yang lebih suka membuat outline ya, untuk merumuskan idenya menjadi lebih detail kayak gitu. Nah, ini adalah setelah outline tadi jadi, atau mungkin mind mapping kita jadi, kita tuangkan dalam bentuk ini, kerangka gitu kan. Misalnya judulnya apa, bab 1 sampai bab 5 atau bab 4 atau bab-bab yang ingin kita tulis apa saja, topiknya yang ingin kita tuangkan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menulis apa namanya fiksi atau novel, mungkin ini agak kurang relevan ya. Tapi banyak juga penulis novel yang saya tanya ya, itu juga banyak menerapkan ya. Walaupun nanti di tengah jalan itu ceritanya bisa berubah, tapi setidaknya kita sudah memiliki kerangkanya kayak gitu. Oke. Nah, di mana sih menulisnya? Teman-teman kalau misalkan memiliki banyak waktu ya langsung aja di laptop atau tablet. Tapi jika teman-teman merasa sangat sibuk, tulis aja dulu di HP gitu kan, atau di kertas ya. Dimanapun teman-teman nanti bisa mengaksesnya lagi dan mengedit kayak gitu. Aja. Nah, ini seperti yang setelah saya bilang tadi, pentingnya membuat waktu atau ritual menulis ya untuk menjadi sebuah kebiasaan gitu kan. Jika teman-teman orang yang orang-orang pagi seperti saya ya fokus saja berkomitmen untuk nulis setiap pagi gitu. Atau teman-teman orangnya tipikal orang owl ya, orang yang suka berkreasi di malam hari ya, tulis saja di malam hari. Misalkan jam 10 malam nih menulis, ya udah sehari kita harus menulis jam 10 malam gitu. Oke, langsung aja. Ini alurnya ya, berpikir, kemudian ditulis, kemudian edit, jika perlu, kemudian diperbaiki atau dipoles gitu. Jadi pikir, ditulis, kemudian disunting,
baru kemudian kita percantik atau kita rapikan sebelum kita kirim ke penerbit. Nah, jika teman-teman merasa tidak memiliki kompetensi untuk mengedit atau menyunting, ya bisa kita minta bantu para profesional editor. Tapi jangan takut ya, karena kebanyakan penerbit besar itu memiliki jasa editing ya. Bahkan sekarang kebanyakan penerbit ini pun juga memiliki jasa edit buku. Jadi bagi teman-teman yang memiliki cerita bagus, tapi merasa tulisnya kurang menarik ya, atau mungkin belepotan atau acak-acakan ya, jangan takut, karena biasanya setiap penerbit itu memiliki editor profesional yang siap menyulap tulisan teman-teman menjadi layak dibaca oleh kalangan gitu. Oke. Nah, sekarang saya pengen sharing ini teman-teman, di industri perbukuan itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah penerbit tradisional, yang kedua adalah penerbit indie atau self-publishing gitu. Nah, bedanya apa? Penerbit tradisional inilah penerbit besar yang sudah memiliki nama gitu kan. Jadi biasanya di penerbit pertama ini, yang tradisional ini, hanya menerima naskah-naskah terbaik gitu. Jadi tingkat kompetisinya sangat tinggi. Nah, namun keuntungannya sangat besar ya, karena ketika naskah kita diterima, kita tidak perlu mengeluarkan modal sepeser pun. Jadi misalkan kita sekarang mengirimkan naskah, 2-3 bulan kemudian akan diberikan jawaban ditol atau diterima. Jika naskah diterima, maka penerbit itu akan mendistribusikan buku kita ke toko-toko buku di seluruh Indonesia, juga di versi digitalnya juga biasanya akan didistribusikan. Ada juga di e-commerce gitu kan. Kemudian untuk yang kedua adalah self-publishing atau indie. Nah, ini berbeda ya. Kalau self-publishing ini siapapun bisa menerbitkan ya, asalkan tidak plagiat gitu. Yang kedua ini cocok untuk dicoba bagi teman-teman yang merasa belum pede untuk menerbitkan buku di penerbit besar gitu kan. Tapi teman-teman untuk self-publishing atau indie ini, teman-teman butuh dana yang tidak sedikit ya, walaupun sekarang bisa diterapkan sistem PO atau pre-order ya. Karena biasanya tidak semua penulis itu bisa memasarkan karyanya ya. Tidak semua penulis itu bisa membuat desain atau layout buku yang menarik ya. Itu kenapa self-publishing ini biasanya menawarkan jasa-jasa yang berbayar gitu kan. Untuk misalnya edit cover, layout buku, sampai mendesain sampul. Namun ketika di traditional publishing ini semuanya sudah ditanggung oleh penerbit. Kita dapat royalti ya, setiap biasanya setahun 2 kali dapat royalti yang dikirimkan ke rekening kita. Kalau yang kedua ini, kita harus menulis sendiri, menerbitkan sendiri, memasarkan sendiri begitu. Nah, ini adalah beberapa buku penerbit tradisional atau penerbit besar ya. Oh ya, saya ingin sharing aja. Ibaratnya kalau penerbit besar ini gini. Di sana itu ada 2 kubu utama ya, yaitu ada bagian pemasaran dan bagian bagian redaktur atau editor. Kadangkala naskah kita itu bagus menurut redaktur atau editor, namun kurang marketable di mata sales atau di mata marketer. Biasanya kalau seperti itu ditawarkan opsi semi diterima gitu. Maksudnya apa? Semi diterima itu diterima dengan syarat gitu kan. Misalkan kita harus membeli separuh dari cetakan gitu kan. Misalkan 1000 eksemplar diterbitkannya, kita harus membeli sebanyak 500 eksemplar gitu. Itu jika kita diterima dengan syarat. Tapi kalau memang naskah kita diterima tanpa syarat, ya udah kita tinggal modal naskah kita kirim, kita tanpa modal sepeser pun akan dibantu penerbitan, promosi dan sebagainya itu. Itu namanya traditional publishing ya. Saingannya sangat ketat gitu kan, jadi karena saingannya sangat banyak ya. Ibaratnya satu buku terbit bisa saingannya bisa ya 1000 naskah lain gitu, atau mungkin 100 ya, tergantung penerbitnya bagus atau tidak gitu. Ini nanti bisa saya share ya
kontak penerbit tradisional di Indonesia ya. Ada banyak sekali. Kemudian ini adalah buku-buku indie ya, yang sekarang banyak menjamur gitu. Oke. Oke. Pada dasarnya setiap orang itu adalah penulis. Tugas kita hanyalah untuk menulis dan menulis. Semakin banyak jam terbang teman-teman, maka akan semakin besar juga peluang untuk menjadi penulis lebih baik. Kuncinya adalah mencoba, dan mencoba. Nah, ini adalah beberapa tips dari saya dan banyak penulis lain di Indonesia untuk menghadapi writer's block. Nah, writer's block itu apa? Writer's block ini adalah gangguan atau hambatan yang membuat kita itu tidak jadi menulis ya. Misalkan kita moodnya kurang bersahabat, atau kita lagi banyak masalah, atau kita merasa ide kita buntu, atau mungkin merasa kita nggak pede gitu kan ya. Ada banyak ya teman-teman cara untuk mengatasi writer's block ini ya. Nah, salah satunya adalah dengan banyak melakukan olahraga, bisa banyak baca buku yang relevan dengan topik yang ingin kita tulis, bisa juga untuk mendengarkan musik, atau mungkin bisa membaca blog orang lain, mendengarkan podcast maupun menonton YouTube yang relevan dengan buku yang ingin kita tulis kayak gitu. Oke, itu aja sharing dari saya malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sekarang memasuki sesi diskusi ya, agar lebih semarak kayak gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas sharing materinya dan waktunya untuk mengisi LLC Talk pada malam hari ini, Bang Agung. Sangat menarik dan bermanfaat. Semoga Bang Agung dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Untuk Abang Nona yang ingin bertanya, silakan bisa langsung chat atau raise hand. Oke, Bang Agung nih ada pertanyaan dari chatnya dari Nonenita Hidayat. Bagaimana pengalaman Kang Agung dengan publisher? Bisa langsung dijawab. Oke. Pengalaman dengan publisher itu banyak sekali tentunya ya. Pertama kali saya menerbitkan buku itu ketika saya lulus SMA itu indie. Namun buku-buku saya yang saya baru menerbitkan di penerbit besar itu di buku saya yang ke-8 ya, ketika saya sudah bekerja gitu. Pengalamannya cukup seru ya, karena waktu itu saya menulis buku itu sangat didasari motivasi yang sangat kuat ya. Jadi karya-karya saya bagus, langsung diterima sih. Jadi pengalamannya kurang berkesan ya, karena langsung diterima gitu. Tapi kalau pengalaman teman-teman lainnya sih biasanya banyak yang ditolak dulu sih, ditolak baru diterima gitu sih. Makanya saran dari saya, perbanyaklah riset, perbanyaklah membaca gitu. Kenapa? Karena tentunya setiap penerbit itu ingin keuntungan kan ya, bener nggak? Ya setiap penulis kan ingin karyanya kan diterbitkan. Setiap penerbit ingin bukunya itu laris ya, gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang ingin menulis buku, perbanyaklah riset, perbanyaklah membaca atau belajar, karena hanya karya-karya yang baik yang bisa diterbitkan kayak gitu. Oke, gimana Nonenita? Apa sudah terjawab? Semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Abang Osti dari Batam. Bagaimana memulai menulis? Karena setiap menulis selalu gagal. Semangat hanya di awal saja. Abang Agung mau langsung jawab atau ditampung dulu pertanyaan? Oh, saya langsung jawab aja. Ya, seperti yang saya katakan tadi, moto saya dalam menulis adalah just write it. Tulis saja dulu gitu. Nah, jika teman-teman menulis, kemudian sambil dikritisi, itu nggak akan pernah selesai deh. Nggak akan pernah selesai. Saya jamin deh. Kalau teman-teman menulis sambil mengkritisi, sambil menghakimi, buku teman-teman nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena
Ya, itu menulis dan menyunting atau editing itu 2 hal yang berbeda gitu. Jadi saran saya ketika teman-teman, memang ingin menulis buku, tulis aja dulu gitu, editnya belakangan aja gitu. Jadi ketika nulis, nulis aja gitu, nggak usah pikirin ini nanti akan dikritik pembaca nggak ya, ini jelek nggak ya, ini bagus nggak ya, jangan. Tulis aja dulu gitu. Nah, ketika teman-teman merasa idenya buntu, seperti yang tadi saya katakan ya, perbanyak membaca buku-buku yang relevan ya, atau mungkin menonton YouTube atau mendengar podcast yang mungkin bisa memotivasi teman-teman untuk melanjutkan karyanya kayak gitu. Oke, Abang Osti semoga terjawab pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari None Dian Kusumawati. Apa ada syarat hukum untuk menerbitkan indie? Ya, silahkan dijawab. Kiat-kiat agar diterima penerbit ya, benar ya? Syarat hukum. Ada syarat hukum untuk menerbitkan indie. Syarat hukum. Mungkin Bu Dian bisa unmute, bisa tanya langsung biar lebih jelas pertanyaannya. Bang Agung masih ke-mute speakernya ya. Oke, saya pilih aja ya dari chatnya ya. Oke. Nah, dari Dian Kusumawati nih saya pilih ya. Bagaimana untuk tahu suatu tulisan kita tidak plagiat? Bagaimana kalau ada buku yang jadi referensi? Oke. Gini teman-teman, plagiat itu sangat mudah ya untuk dilacak. Karena sekarang itu banyak sekali aplikasi maupun situs-situs yang bisa mendeteksi apakah naskah kita itu plagiat atau tidak gitu. Jadi ketika teman-teman memang menulis, mengambil karya orang lain untuk seolah-olah menjadi karya teman-teman, itu namanya plagiat. Tapi ketika teman-teman menulis kemudian mencantumkan sumbernya gitu kan, ya itu namanya nggak plagiat gitu. Jadi tips-tips untuk tidak plagiat itu akan sangat banyak ya di internet ya, teman-teman bisa cari ya. Oke, saya pilih lagi sekarang. Apa kiat-kiat supaya karya kita bisa diterima oleh penerbit tradisional? Seperti yang telah tadi saya katakan, simpel aja sih, buat karya sebaik mungkin. Nah, untuk membuat karya sebaik mungkin perlu apa teman-teman? Perlu riset ya. Teman-teman perlu mencari tahu buku-buku yang pernah ditulis baik oleh penulis Indonesia maupun penulis luar negeri itu apa aja di toko buku ya, atau di internet lah. Dari situ teman-teman bisa apa ya, menggali kira-kira apa topik atau mungkin tema yang belum pernah ditulis gitu kan. Jika memang apa namanya, temanya pernah ditulis oleh banyak orang, cari dong diferensiasinya apa gitu. Apa yang membuat penerbit bisa percaya atau suka dengan karya teman-teman kayak gitu. Jadi yakinkan penerbit dengan karya terbaik itu. Perbanyak membaca, itu sih kuncinya. Kemudian Bang Agung, ya, itu Bu Dian ada mau nanya Raisan tadi ya, gimana kita biar ya tanya dulu. Bu Dian lagi Raisan ingin bertanya. silakan. Oke. Ya Bu Dian bisa di-unmute suaranya. Selamat malam. Mau nanya kalau dari segi hukum ya, kita misalnya mau self publishing, jadi kan indie ya, itu ada syaratnya apa aja gitu? Ya, makasih. Oke, sebenarnya gini Bu, pemerintah itu kan mengatur ini kan, pemerintah memiliki undang-undang hak cipta ya tentunya. Jadi setiap karya yang sebenarnya tidak plagiat itu bisa terbit sih Bu. Karena ketika kita mendaftarkan buku kita ke Perpusnas untuk mendapatkan ISBN, kita kan menyertakan ini kan naskah ya. Jadi di situ ada apa ya? Ada banyak dokumen yang kita sertakan ya.
Seperti itu. Jadi ketika buku kita memang karya kita tuh orisinil, tidak plagiat, ya secara hukum itu berhak untuk diterbitkan sih Bu. Nggak ada alasan untuk ditolak sih. Seperti itu sih Bu. Dan setiap penerbit indie itu memiliki apa ya kebijakan masing-masing. Seperti itu. Jadi jika Ibu mungkin merasa ragu, sebaiknya bertanya dulu ke penerbit yang ingin dipilih gitu. Oke. Abang Agung bisa lanjut lagi jawab pertanyaan dari chat. Mau dipilih atau mau saya yang bacain atau pilih sendiri? Silakan bacakan. Oke. Ini dari Nune Ismi. Teknik menulis seperti bercerita, mendeskripsikan cerita yang pernah dialami, semacam ada ikatan atau ada rubah bagi pembacanya. Bagaimana melatih teknik ini? Mohon advice-nya. Caranya sangat mudah ya, tulis saja. Tulis saja, tulis saja. Nah, tekniknya seperti apa, itu setiap penulis memiliki teknik ya. Tapi saran saya sih, baca buku-buku penulis yang sudah terkenal ya, sudah punya nama gitu kan ya. Saya dulu karena, saya menulis di banyak tema ya, tapi saya sangat suka buku-buku pengembangan diri ya. Nah, karena saya suka buku pengembangan diri ya, saya memiliki prinsip ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Amati, tiru, modifikasi. Ini beda dong dengan plagiat atau mencontek. Karena kalau kita mengamati, kita bisa apa ya, menganalisis apa sih teknik yang digunakan. Kemudian kita bisa modifikasi, kita bisa berkreasi sesuai dengan ya imajinasi kita gitu kan. Karena pada dasarnya dunia kreatif itu kan memiliki keterhubungan kan antara satu karya dengan karya lain. Jadi sebenarnya nggak ada ide yang benar-benar itu murni diciptakan satu orang. Itulah karya sastra kan. Seperti itu. Jadi ada keterhubungan ya antara ide satu dengan ide yang lainnya. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin kita memiliki teknik yang bagus. Perbanyak membaca dan latihan menulis, kuncinya itu. Oke, Nona Ismi semoga terjawab pertanyaannya. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bang Subhan. Kenapa tulisan yang sudah jadi buku, lalu masuk di toko buku terkenal, harganya kok mahal? Sementara daya beli masyarakat berkurang, mengingat masih masa pandemi. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Nah, ini adalah salah satu faktor kenapa tingkat literasi di Indonesia itu sangat rendah. Karena bukunya itu sangat mahal ya. Jadi mahal jadinya apa? Ya semakin rendah mungkin minat orang untuk membeli buku dan membaca buku gitu kan ya. Ini adalah suatu topik yang sekarang juga ramai dari dulu sampai sekarang sih ramai diperdebatkan oleh kalangan perbukuan ya, baik itu penulis maupun penerbit ya. Kenapa ini bisa mahal? Karena pertama penerbitnya menguntungkan, kedua rantai pasok buku sendiri itu yang mahal gitu kan. Misalkan penerbitnya ada di Pulau Jawa, ya, misalkan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, kemudian didistribusikan di seluruh Indonesia yang mana notabene negara kita kepulauan kan, jadi mahal gitu. Kemudian juga kertas juga cukup mahal sih, walaupun negara kita salah satu negara produsen kertas ya, tapi kenyataannya masih belum berpihak kepada penerbit dan penulis kayak gitu. Oke, Bang Subhan semoga terjawab pertanyaannya. Lanjut, ada pertanyaan dari None Olivia. Apakah ada rekomendasi untuk penerbit? Ya. Ada, oke. Ada sangat banyak ya. Tadi sudah saya share ya. Oke, saya share tadi. Mungkin bisa saya ulangi lagi. Kelihatan ya? Belum, Bang. Oh, belum. Oh, sorry. Oke. Oke. Oke.
Nah, ini penerbit-penerbit yang sudah memiliki nama baik ya untuk industri penerbitan tradisional. Jadi kalau ingin diterbitkan, saran saya cermati karya-karya yang sebelumnya sudah pernah diterbitkan oleh penerbit bersangkutan. Kemudian setiap penerbit itu memiliki kebijakan masing-masing ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita riset dulu gitu. Karena setiap penerbit itu memiliki kebijakan, aturan, atau style yang berbeda gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman ingin karyanya diterbitkan Gramedia Pustaka Utama gitu ya, itu tentu ciri khasnya beda dengan karya-karya terbitan Mizan atau mungkin Gerasindo atau mungkin Rosda Karya kayak gitu. Seperti itu sih. Oke. Nona Olivia ya, semoga terjawab pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung tanya di chat atau bisa raise hand ya, Abang dan Nona semuanya. Lanjut dari pertanyaan None Cahyani. Bagaimana prosedur penerbitan buku e-book yang dikomersialkan? Apakah prosedur penerbitan dalam bentuk e-book sama dengan prosedur penerbitan buku yang dicetak? Ya. Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. Prosedurnya itu mirip sih sebenarnya. Kebetulan tahun kemarin ada 6 buku saya yang terbit gitu kan. 2 di antaranya e-book gitu. Setelah saya alami prosesnya sama sih. Cetak dan digital atau e-book itu sama. Bedanya hanya dengan platformnya. Jika cetak tentu dengan kita bisa meraba kertasnya. Jika e-book ya tergantung platformnya kan. Ada yang lewat apps tertentu seperti Gramedia Digital, ada yang bisa lewat e-Pusnas atau mungkin yang lain gitu. Jadi intinya secara proses sama sih. Bedanya cuma platform luarannya yang berbeda. Yang satu cetak, yang satu digital. Prosesnya sama. Dan biasanya e-book ini sekarang trennya semakin meningkat sih. Banyak sekarang penerbit indie maupun penerbit tradisional yang memiliki dua lini ya. Jadi ketika karya kita diterima gitu kan, itu otomatis bisa dua format gitu. Format digital ada, format cetak ada gitu. Oke, semoga terjawab ya, None Cahyani. Ini Pak Umar, maaf tadi saya terlambat, apakah acara ini ada link rekamannya? Untuk link nanti akan di-share di grup, jadi untuk yang belum masuk grup bisa langsung join aja ya. Oke, nih lanjut. Ada pertanyaan dari None Ida Farida. Saya sebagai ASN yang bila akan kenaikan pangkat harus menulis PTK atau jurnal. Kalau PTK ini untuk kebutuhan saya pribadi sebagai guru. Tapi bila saya mengirim naskah untuk jurnal yang sudah ber-ISSN, tapi mohon maaf kadang diminta dana untuk admin dan lain-lain. Padahal jurnal tersebut banyak dibeli ASN yang lain. Apakah ada solusi? Silahkan dijawab. Untuk Bu Ida mungkin bisa share Bu dana untuk admin maksudnya apa ya? Ini bisa lewat suara Ibu. Ini kurang jelas soalnya lewat teks. Ibu Ida, halo? Bu Ida bisa unmute? Belum ter-unmute. Oh, belum. Ya Bu, bisa di-unmute sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak atas izinnya. Saya seorang ASN juga dan saya sudah pasca. Sejak pasca saya memang membiasakan diri untuk menulis jurnal ilmiah, khususnya di jurnal pendidikan. Karena saya berlatar belakang sebagai guru. Dan saya sudah menulis kurang lebih ada 8 jurnal di media pendidikan. Dan ini mohon maaf saja, ini untuk cross check. Kadang-kadang saya itu ya nggak tahu untuk memang harus dimuat atau apa, tapi ada beberapa yang kemudian saya juga mendapat. Ada beberapa yang jurnal yang sudah istilahnya mungkin sudah mapan, saya malah mendapat dari hasil tulisan saya gitu ya. Cuma kadang-kadang ada juga yang mungkin ya entah apa, saya mohon maaf, saya tidak akan bersuudzon.
tapi kadang saya diminta untuk, mungkin jurnal saya untuk lolos atau bagaimana, padahal saya tidak minta lolos karena bagi saya sudah cukup untuk membuat PTK dan persyaratan lain sebagai kenaikan, pangkat atau golongan ya. Lah ini, yang saya mohon, ingin tahu sebenarnya apa ya? Karena kok mesti ada dua jurnal yang ber-ISN berbeda kok saya memuat, padahal saya diminta gitu, tapi kok malah saya diminta untuk, sekedar administrasi atau apa gitu, enggak besar sih, cuma saya nggak mau mengorek lebih banyak, tapi ini, kok begitu budayanya. Lah ini, mohon mohon sebuah solusi atau gambaran, kok kenapa ya? Cuma saya mau ngomong kok saya nggak enak, seperti nggak etis, tapi dalam pikiran saya mengganjal. Terima kasih Pak Agung Setiawibowo, saya tunggu informasinya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, kebetulan buku dan jurnal itu agak berbeda ya, tapi saya juga pernah menerbitkan jurnal ini ya Bu ya, walaupun saya bukan ASN gitu kan. Yang saya tahu jurnal-jurnal yang bereputasi itu tidak meminta bayaran sih Bu untuk memuat karya-karya penulisnya sih Bu. Nah jika Ibu mendapati jurnal yang minta uang Ibu untuk diterbitkan, menurut saya itu perlu dipertanyakan sih Bu, kredibilitasnya sih Bu. Itu sih mungkin solusinya simpel aja sih Bu. Karena sekarang banyak sekali memang ini problem yang sangat klasik ya di dunia akademik ya. Banyak dosen atau peneliti yang ingin naik pangkat atau dapat kum besar gitu kan. Tapi cara-caranya mungkin kurang etis ya. Banyak jurnal-jurnal predator seperti itu sih Bu, minta bayaran agar mereka karyanya dimuat gitu. Tapi tiap orang yang cerdas pasti tahu mana yang jurnal kredibel, mana yang enggak gitu. Jadi saran saya sih simpel Bu, hati-hati Bu. Lebih hati-hati aja. Oke, Nona Ida semoga terbantu dengan jawabannya. Tadi ada yang terlewat ini pertanyaannya ya, dari Nona Ira Lydia. Bentar. Ya gimana Mbak pertanyaannya Mbak? Pertanyaannya, bentar ya. Mana ya tadi? Apa perbedaannya menulis naskah? Apa? Bentar. Oke. Ira Lydia, oke. Apa bedanya menulis artikel dan menulis naskah non-fiksi? Oke, ini pertanyaan yang menarik sih. Apa bedanya menulis artikel dan non-fiksi ya, buku non-fiksi? Jadi pada dasarnya ini sama-sama menulis. Bedanya adalah artikel itu biasanya tulisannya itu pendek. Jika buku itu biasanya ada minimalnya. Nah, setiap penerbit itu memiliki syarat masing-masing ya. Tapi yang saya tahu di Indonesia ini rata-rata 75 halaman pun bisa dimuat jadi buku sih. Nggak banyak-banyak, hanya 75 halaman. Ada juga yang biasanya pakai karakter atau jumlah kata-kata gitu. Jadi keduanya sama-sama non-fiksi kan ya. Bedanya adalah ininya Bu, rangkaian ceritanya kalau buku itu biasanya lebih komprehensif, kalau artikel itu biasanya parsial sih atau spesifik kayak gitu. Dan lebih sedikit cakupannya. Oke, Nona Ira semoga terbantu dengan jawabannya. Pak Agung, karena sekarang masih ada waktu, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain untuk Nona dan Abang, kalau ada yang masih mau bertanya bisa langsung lewat chat atau raise hand. Mungkin Bang Agung ada yang ingin ditambahkan materinya? Saran saya simpel sih seperti tadi yang saya share di slide ya. Pada dasarnya menulis itu gampang banget ya. Cuman banyak orang yang ketakutan dulu sih atau nggak pede gitu. Nggak pede. Jadi teman-teman bagi yang berminat untuk menulis buku ya tulis saja dulu gitu. Masalah itu itu bisa belakangan. Yang penting adalah tulis isi hati teman-teman gitu kan. Oh ya, tadi saya lupa share ya. Bahwasanya memang
keterampilan, pekerjaan, pengalaman gitu kan, itu bisa menjadi sumber inspirasi ya. Namun jika saya boleh saran gitu kan, ada 4 atau 5 apa namanya, hal utama yang bisa teman-teman tulis ya. Yang pertama adalah apa yang teman-teman sukai gitu kan. Kenapa? Karena menulis apa yang teman-teman suka itu jauh lebih gampang daripada hal yang teman-teman kurang kuasai gitu kan. Jadi pertama adalah tulis topik yang teman-teman kuasai gitu kan. Kedua adalah tulis hal yang teman-teman kuasai. Yang pertama tadi suka, kedua kuasai gitu. Kenapa menulis hal yang kita kuasai gitu kan? Karena ya itu kita sudah memiliki pengalaman di dalamnya gitu kan. Kemudian ketiga adalah tulis apa yang teman-teman gelisahkan gitu. Jadi misalkan teman-teman sekarang memiliki masalah dengan pacarnya, dengan anaknya, atau mungkin dengan pekerjaannya, dengan gebetannya mungkin ya, atau dengan siapapun ya, tulis hal-hal yang teman-teman gelisahkan. Harapannya apa? Bisa menjadi solusi bagi teman-teman lain yang mungkin mengalami hal yang sama kayak gitu kan. Seperti buku saya yang terakhir ya, misalkan buku The Calling ya. Kenapa saya menulis buku itu? Karena saya dulu gelisah. Saya pernah berada di titik ketika saya itu tidak mengetahui apa yang benar-benar saya inginkan. Akhirnya saya setahun sabbatical gitu kan, tidak bekerja, saya traveling keliling Indonesia gitu kan, untuk mencari tahu apa yang saya inginkan gitu kan. Saya juga pernah menulis buku tentang The Spirit of Majapahit ya. Itu berdasarkan pengalaman saya ikut ekspedisi kapal Majapahit ke Asia gitu. Oke, tadi yang pertama adalah tulis yang teman-teman sukai, kemudian tulis yang teman-teman kuasai, kemudian tulis yang teman-teman gelisahkan, kemudian tulis yang teman-teman ingin tahu gitu, ingin tahu, curiosity. Kenapa ini penting? Karena keingintahuan itu ini ya, bisa memunculkan kreativitas dan imajinasi gitu kan ya. Kelima adalah tulis yang dibutuhkan gitu kan. Kenapa? Karena apa ya, banyak sekali karya yang terbit tapi banyak juga yang tidak dibeli oleh pembaca gitu kan. Itu kenapa pentingnya di sini riset tadi gitu kan. Teman-teman harus banyak membaca, pandai mengamati tren yang sekarang terjadi gitu kan, dan yang sekarang dan kedepannya apa trennya gitu. Jadi jika teman-teman sudah mengetahui apa yang teman-teman kuasai, teman-teman sukai, apa yang teman-teman gelisahkan, kemudian apa yang orang lain di dunia butuhkan, maka ya insya Allah akan sangat mudah menerbitkan buku sih gitu. Oke, Bang Agung, ini ada dari Bang Omar. Goal saya tahun 2021 menulis buku tentang coaching. Nah, gimana tuh Pak Agung? Apa ada saran tentang menulis buku tentang coaching? Oke, kebetulan buku coaching itu di Indonesia sudah sangat banyak, apalagi di Amerika tuh sudah sangat-sangat menjamur ya. Saran saya sebelum menulis, riset dulu Pak Umar ya. Kira-kira apa sih nilai jual buku Bapak ini? Kan penerbit nggak punya rugi kan. Oleh karena itu Bapak harus memiliki selling point yang sangat kuat ya gitu kan. Kecuali Bapak hanya ingin menerbitkan secara indie nggak apa-apa gitu. Cuma kalau Bapak ingin menerbitkan buku di penerbit yang besar ya alangkah baiknya Bapak riset gitu kan. Mana buku-buku coaching yang sudah pernah diterbitkan penerbit lokal dan asing, kemudian cari tahu gap-nya apa, gap-nya di mana gitu. Jika Bapak sudah mengetahui gap, nah Bapak bisa menulis gap itu gitu kan. Seperti itu sih. Jadi tulis yang belum pernah ditulis. Kalaupun temanya sudah pernah ditulis orang, tulis hal-hal yang menarik gitu sih. Jadi ada selling point ya. Kunci utamanya selling point gitu. Jadi jika karya Bapak nggak ada selling point-nya, nggak ada diferensiasinya gitu kan ya, nggak ada uniqueness-nya, ya mungkin kemungkinan akan kecil untuk diterima sih. Seperti itu. Oke, Bang Umar, semoga supportnya bermanfaat. Dari Bang Agung, bagus tadi jawabannya kan. Semoga tetap konsisten ya Bang Umar nulisnya. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Bang Nyoman. Bang Agung, apa parameter atau indikator keberhasilan dari penulis dan keberhasilan dari sebuah karya tulis, buku atau e-book? Ya, silakan dijawab.
Seperti yang pertanyaan yang sangat bagus nih, seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal ya, setiap penulis itu memiliki goal masing-masing ya, setiap penulis memiliki motivasi gitu. Jika saya ditanya gitu kan, apa parameter keberhasilan saya gitu kan, buku saya bisa memberikan dampak kepada pembaca gitu kan ya. Seperti itu sih. Tapi ada juga penulis yang memang orientasinya mungkin uang, salah satu parameternya adalah bukunya itu banyak dibeli dan dapat penghasilan banyak dari buku. Nah, lagi-lagi ini kembali kepada tujuan kita menulis untuk apa gitu. Apakah kita hanya ingin nampang nama, ingin terkenal, atau kita pengen nambah penghasilan, atau meningkatkan personal branding. Nah, lagi-lagi itu. Jika teman-teman memiliki goal yang jelas, makin teman-teman goalnya jelas, makin mudah untuk mengukur keberhasilan. Tapi jika teman-teman nggak memiliki goal, nggak memiliki motivasi yang clear, ya teman-teman nggak akan bisa mengukur keberhasilannya seperti apa, kayak gitu sih. Ini sama ya, baik buku maupun e-book sih. Oke, Bang Agung. Sepertinya sudah pertanyaan semuanya sudah dijawab. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mohon Bang Agung bisa memberikan resume dari materi malam ini. Oke, summary ya bener ya. Oke. Ya, summary. Summary-nya sangat singkat ya. Jadi menulis itu sangat gampang gitu kan. Hanya saja biasanya yang sangat sulit adalah memulainya. Lebih sulit lagi biasanya menjaga konsistensi dan komitmen untuk menyelesaikan sebuah naskah gitu. Nah, syarat yang paling sederhana adalah teman-teman just read it. Tulis saja dulu gitu kan. Jangan menghakimi, jangan mengkritisi, jangan menilai karya teman-teman ketika sedang ditulis. Jadi kalau ingin cepat menulis buku adalah tulis saja dulu gitu kan. Kemudian nanti ada waktunya untuk mengedit atau menyunting gitu. Kemudian seperti yang tadi telah saya katakan, tulis buku dengan topik yang teman-teman kuasai, kemudian disukai, teman-teman gelisahkan dan dibutuhkan oleh masyarakat luas gitu. Seperti itu sih. Nanti jika teman-teman ingin konsultasi dengan saya secara gratis, bisa tanya kontaknya dengan panitia sih. Saya akan berikan coaching gratis sih bagi teman-teman yang ingin menulis sih. Ya, Bang Agung, apa masih bisa jawab pertanyaan? Jika masih ada satu lagi dari None Ida. Mungkin bisa kasih saran nih. Ya. Oke. Dalam menulis ini kadang kita terkecoh antara bahasa ilmiah dan alamiah. Nah, gimana tuh Bang Agung kira-kira sarannya jawaban? Lagi-lagi ini kembali kepada goal ya, Ibu Ida ya. Ada kan di luar sana kan ada penulis dengan tema fiksi atau novel dan non-fiksi. Nah, non-fiksi ini sendiri bisa dibagi dua kan, buku-buku textbook atau buku ajar dan buku-buku populer. Nah, jika Ibu Ida memang orientasinya adalah buku-buku textbook, maka alangkah baiknya memang menulis buku dengan gaya bahasa ilmiah. Tapi jika Ibu ingin menulis buku yang ingin dipahami oleh semua kalangan, maka otomatis sebaiknya gaya bahasanya adalah gaya bahasa populer atau tidak ilmiah gitu Bu. Jadi tergantung konteks dan kontennya sih, dan tergantung tujuannya untuk apa. Kita harus tahu pembacanya siapa gitu. Itu sangat penting sih. Karena menulis buku untuk anak-anak tentu berbeda dengan menulis buku untuk masyarakat luas atau all age gitu sih. Jadi ketahui siapa target pembaca itu sangat penting. Oke. Karena sudah terjawab semua pertanyaan, kita bisa akhiri acara kita malam hari ini. Terima kasih Bang Agung atas sharing materinya dan juga kiat-kiatnya, atas waktunya. Terima kasih juga untuk Abang dan None yang sudah bergabung.